Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, masih bersama saya Muhammad Herun Hamzah dengan channel YouTube Herun Hamzah. Saudaraku, masih pembahasan tentang buku ensiklopedi Islam Kafah atau pengetahuan Islam Kafah, Islam yang menyeluruh, yang total. Di video yang ke-7 ini insyaallah adalah lanjutan pembahasan kita yang sebelumnya, yakni pembahasan tentang kesempurnaan pengabdian. Tapi sebelum itu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia-Nya. Jangan sampai kita lupa memuji Allah, mengagungkan Allah atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam senantiasa tercurah bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk para sahabatnya, kemudian keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Dan kepada hamba-hamba Allah yang istiqomah tentunya, yang senantiasa beritiba, mencontoh, mengikuti beliau hingga akhir zaman. Saudaraku dimanapun Anda berada, pada pembahasan yang sebelumnya adalah tentang kesempurnaan pengabdian, bahwa setiap manusia mengalami 3 hal yang bergantian. Yang pertama, Allah berikan kepada dia kesenangan, karena maka ia wajib bersyukur. Kemudian Allah berikan kepada dia dosa-dosa, maka ia hendaknya wajib beristighfar. Maksudnya akan datang dosa-dosa yang dilakukan, dia kerjakan, maka hendaknya senantiasa terus menerus dia memohon ampun. Bukan bermaksud memainkan, tapi terus, karena memang manusia itu tidak luput dari dosa. Terus saja kita mohon ampun sampai di akhirnya mudah-mudahan kita termasuk yang diampuni oleh Allah dan tidak lagi berbuat dosa. Kemudian ketika Allah memberikan kepada kita berupa ujian, maka hendaknya kita bersabar. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya, yaitu untuk menguji dan kesabaran dan pengabdiannya. Dan Allah tidak pernah menyiksa atau menyengsarakan hamba-hambanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengabdian sebalik, barang siapa mampu melaksanakan pengabdian dalam suka maupun duka, susah ataupun senang. Jadi ketika dia bersabar dalam bentuk suka dan duka, itu merupakan bagian dari pengabdian. Ketika Allah berikan nikmat, dia bersyukur, itu pengabdian. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar, itu juga pengabdian kepada Allah Ta'ala. Nah, maka kalau barang siapa yang mampu melaksanakan pengabdian dalam keadaan suka, duka, maka susah, senang, maka ia termasuk hamba Allah yang terbebas dari kekhawatiran dan kesedihan. Jadi kalau dia senang, dia bersyukur. Ketika dia susah, dia bersabar. Ketika kita diberi uji dengan bentuk sakit misalnya, kita harus ingat bahwa Allah telah memberikan kepada kita kesehatan bertahun-tahun. Sakitnya kita paling sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Kalaupun bertahun-tahun, coba kita bayangkan betapa banyak sehatnya kita dengan sakit yang Allah berikan kepada kita. Pasti lebih banyak sehatnya. Kalau kita di dalam bisnis naik turun, bisnis kita kadang maju pesat, tapi kadang kita mengalami kelambatan atau bahkan kita jatuh tersungkur, bangkrut. Coba kita bayangkan, barangkali dengan bangkrutnya kita punya usaha bisnis itu adalah ujian kepada Allah. Ketika kita maju sukses, barangkali kita lupa mengingat Allah Ta'ala, lupa beribadah, maka Allah berikan bisnis kita dengan tersendat atau dengan jatuh, terpuruk. Itu pun dalam rangka Allah sayang sama kita, ingin menyelamatkan kita. Nah, ketika kita sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian tadi, sulitan, maka itu adalah pengabdian kepada Allah Ta'ala. Nah, yang terbaik adalah dia senantiasa ketika dia diberi kesenangan, dia senantiasa ingat kepada Allah, bersyukur,
beribadah kepada Allah, banyak memberikan dan sebagainya. Dan ketika dia diberikan kesulitan, maka hendaknya dia pun bersabar. Saudaraku, dimanapun Anda berada, nah barang siapa mampu manusia melaksanakan pengabdian dalam suka maupun duka, senang ataupun susah, maka ia termasuk hamba Allah yang sudah bebas dari kekhawatiran dan kesedihan. Masya Allah. Nah, musuhnya tidak akan memiliki daya untuk mencelakakannya, karena ia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, saudaraku, dimanapun Anda berada, kadangkala ia pun masih dapat digelincirkan oleh setan. Dengan cara apa? Karena manusia memiliki potensi untuk lengah, lalai. Sering kadang kita nih lalai dalam beribadah, lalai dalam sholat. Bahkan di dalam sholat pun kadang kita lalai dari mengingat Allah. Kita sholat nih, fisik kita ya enggak dalam keadaan kita berjamaah, tapi kadang kita lupa nih imam bacanya apa, kita udah kemana-mana. Nah, apalagi kalau kita nggak sholat, yang sholat aja kita kadang sering lalai, apalagi kadang kita yang tidak pernah sholat, lalai, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan mengurus anak, sibuk dengan ini dan itu. Nah, sifat lalai inilah yang setan bisa masuk, bisa menggelincirkan manusia. Nah, makanya kita, supaya kita tidak lalai, kita dianjurkan untuk senantiasa berbanyak zikir. Jadi ketika ada waktu kosong, zikir, wudu, zikir, sholat, atau dengar-dengar murotal, atau dengar-dengar kalaupun harus dengan hiburan, maka hiburan itu hiburan yang mendidik jiwa, nasyid Islam, salawat, sehingga selalu ingat. Kalau dengerin kita buka di sosial media, di FB, yang kita buka adalah yang senantiasa mengingatkan kita ceramah-ceramah Ustaz Abdul Somad dan sebagainya. Maka insya Allah setan itu sulit untuk menggoda karena kita diingatkan terus. Nah, seperti itu. Kalau kita mau makan, ingat baca bismillah. Kalau kita ingin tidur, baca doa mau tidur. Jadi kalau kita selalu dari waktu ke waktu, menit ke menit, kemudian jam ke jam, hari ke hari, insya Allah mudah-mudahan pintu-pintu itu akan sulit dimasuki oleh setan. Alhamdulillah. Nah, kemudian potensi lain yang bisa digelincirkan oleh setan adalah syahwat birahi. Manusia ini kita memiliki birahi, syahwat. Nah, syahwat itu kalau kita redam dengan saum, maka dia akan menutup celah-celah pintu-pintu urat-urat nadi kita. Ya, tapi kalau kita jarang puasa, banyak hal-hal yang bahkan yang mengundang syahwat itu memuncak, mengundang syahwat itu bergelora, bergemuruh. Nah, dari mulai pandangan mata, melihat gambar, nonton, dan sebagainya. Kalau kita arahkan, insya Allah mudah-mudahan yang baik-baik, nontonnya yang baik, melihatnya yang baik-baik, insya Allah mudah-mudahan jauhkan. Kita berusaha. Kalau kita ngeliat ada gambar yang apa, astagfirullahaladzim. Ya namanya manusia kadang kita sangat sulit, tapi bisa bismillah, mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan. Kemudian yang ketiga, potensi untuk menggelincirkan manusia adalah dengan marah. Marah adalah sebuah perilaku yang emosional, yang tidak berpikir panjang. Bawahnya marah, belum apa-apa sudah marah. Tidak dicerna dulu, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Tapi bawahnya emosi. Kadang gengsi, kadang kita merasa kita lebih senior, kadang kita merasa lebih baik, sehingga bawaannya kita emosi, marah. Nah, marah itulah yang akan mudah dimasuki oleh setan laknatullah. Maka Rasulullah mengatakan, la takdob, janganlah kau marah. Karena dengan marah itu kita hilang akal sehat kita. Ya, kalau dengan marah itu kita susah untuk membedakan mana benar, mana tidak. Jadi dibawa tenang dulu, jangan tergesa-gesa. Nah, melalui pintu-pintu itulah biasanya setan berhasil memasuki jiwa manusia. Saudaraku, dimanapun Anda berada, Allah membekali setiap manusia dengan hawa nafsu dan setan. Jadi hawa nafsu, jadi ada hawa nafsu itu sebenarnya ada kebaikan. Dia seperti mata pisau, bisa buat yang baik, bisa juga yang nggak baik. Hawa nafsu sama. Kalau kita tidak diberikan hawa nafsu, susah juga. Kita bekerja semangat, itu kan ada hawa nafsu. Termasuk saya belajar, ingin di video ini, itu ada hawa nafsu. Nafsul mutmainah dan nafsul lawamah. Ya, nafsu mutmainah adalah nafsu yang baik, nafsu yang kita ingin dekat sama Allah,
Sedangkan hawa nafsu yang kesesatan, nafsu yang membawa kita menjerumuskan kita kepada jalan kesesatan, nah itu adalah nafsu-nafsu yang digelincirkan oleh setan atau nafsu lawam. Saudaraku, jadi dengan bekal ini setan membekali hawa nafsu dan setan untuk menguji juga, ya. Apakah manusia itu dia akan mematuhi mereka atau mematuhi Tuhannya? Jadi setan ini sebenarnya bentuknya ujian. Jadi kalau dia mengikuti setan berarti dia tidak taat kepada Allah. Tapi kalau dia taat kepada Allah, dia berlindung kepada Allah, dia berusaha, maka dia berhasil. Apakah yang mematuhi mereka atau mematuhi Tuhannya? Kemudian Allah memberikan perintah-perintahnya kepada manusia. Hawa nafsu yang melakukannya. Allah mendaki manusia menyempurnakan iman dan amal soleh. Allah. Supaya kita tuh menghendaki iman dan amal soleh. Terus beriman, terus memupuk keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Dan terus kita beramal soleh. Berbuat baik, berdakwah, amal soleh. Bekerja, kuliah, belajar, apapun aktivitas sehari-hari adalah amal soleh. Asal kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hawa nafsu menghendaki kita menyempurnakan harta benda dan syahwat. Jadi kalau kita itu senang gemar mengumpulkan harta, itu biasanya itu nafsu, dikendalikan oleh nafsu. Dan syahwat, cenderungan pada pengen ini, pada wanita, pada harta, tahta, jabatan. Mending kalau dengan cara-cara yang baik, itu berarti nafsunya nafsu mutmainnah, yang kita arahkan yang baik, yang halal tentunya. Tapi kalau kita tidak memandang halal haram, maka itu adalah nafsu kita adalah nafsu syaitan. Saudaraku, dimanapun Anda berada, Allah pun menghendaki kita berbuat untuk kepentingan akhirat, sedangkan nafsu menghendaki kita untuk berbuat kepentingan dunia. Iman adalah jalan keselamatan dan pelita yang dapat digunakan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, disinilah letak ujian tersebut. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah Ta'ala berfirman, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakula amanna wahum la yuftanun walaqad fatana alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaku walya'lamanna al-kazibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Di dalam surat Yusuf ayat ke-53 Allah pun berfirman, wa ma ubari'u nafsi inna nafsal umarah bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam surat Al-Qasas ayat 50 Allah berfirman, fa illam yastajibu lak fa'lamu annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi huda minallah innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita senantiasa mengikuti hawa nafsu terus menerus, kita akan terjerumus, kita akan tersesat, kita akan mudah
dalam kubangan dosa terus-menerus. Kita akan mudah tergelincir, kita akan mudah jauh dari Allah karena berawal dari hawa nafsu. Maka demikian saya menasihati diri saya sendiri dan anak-anak saya, keluarga saya, dan begitu juga Anda yang menyaksikan video ini. Marilah kita memohon kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk, hidayah, memberi kita kekuatan untuk agar Allah memberikan kita kekuatan agar hawa nafsu kita ini bisa terjaga dengan baik. Nafsu yang baik, nafsu yang mutmainah, nafsu yang diridhoi Allah tentunya, nafsu untuk gemar beribadah kepada Allah, nafsu yang gemar untuk bertobat, nafsu yang gemar untuk senantiasa menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, nafsu yang senantiasa gemar kita berzikir, mengingat Allah, berbuat kebaikan dan sebagainya. Mudah-mudahan di video yang ke-7 ini kita bisa mendapatkan ilmu tambahan, tentunya keimanan, ketakwaan, rasa takut kepada Allah di buku Ensiklopedia Islam Cafe ini. Kalau ada kata-kata yang salah, dengan segala kerendahan hati saya selalu memohon minta dibukakan pintu yang maaf sebesar-besarnya. Sebagaimana yang sudah saya katakan bahwa saya bukan seorang ustadz, saya cuma ingin menghafal biar saya menghujam di buat saya ingin membahas buku ini. Mudah-mudahan saya masih ada umur terus sampai habis, mudah-mudahan insya Allah ada waktu juga, sehat juga. Maka saya senang sekali karena dengan ini saya bisa mengulang-ulang. Itu nasihat buat diri saya sendiri sebenarnya. Dengan saya lihat video ini saya menasihat diri saya sendiri. Nah, kalaupun video ini kadang saya share, saya berharap mudah-mudahan dengan saya share itu ada yang melihat, kemudian ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada yang baik dengan nonton ini, ada yang tambah soleh, ada yang tambah dekat sama Allah. Mudah-mudahan itu menjadi jalan saya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal pemberat timbangan saya di mizan nanti di akhirat. Mudah-mudahan saya minta doa kepada semua sahabat teman yang menonton video ini, doakan saya agar saya bisa menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang bersungguh-sungguh untuk bertobat, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, bersungguh-sungguh untuk senantiasa mendekatkan kepada Allah. Dan saya doakan juga Anda yang mendoakan saya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah ampuni dosanya, Allah selalu berikan kesehatan, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberi hidayah, serta mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam iman Islam kita, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita wafat husnul khatimah dan dilindungi dari siksa kubur serta siksa api neraka jahanam. Begitu saja dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Mohon maaf lahir batin. Salam hormat dari saya Muhammad Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.